Selamat pagi Mitra 104,6 FM. Kembali bersama saya Shanti Putri dalam sajian obrolan pagi untuk edisi hari ini Jumat 11 Desember 2020. Seperti biasa di obrolan pagi kali ini kami akan menyajikan obrolan yang menarik untuk menemani pagi hari pemirsa. Dan untuk kali ini topik yang akan kita angkat adalah Pramuka sebagai duta perubahan perilaku menuju tatanan kehidupan baru. Nah, seperti yang kita ketahui juga, COVID-19 telah memaksa manusia untuk mengubah berbagai tatanan kehidupannya. Siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, mampu atau tidak mampu, COVID ini telah membuat manusia itu berubah. Bukan sebuah perubahan prinsip, tapi berubah dalam etika bersosialisasi maupun melaksanakan laku spiritualnya. Nah, untuk itu Pramuka Buleleng telah mencanangkan diri sebagai duta perubahan perilaku. Kira-kira apa saja perubahan perilaku yang dimaksud dan siapa saja yang akan menjadi sasaran perubahan perilaku? Oleh karena itu di studio Gempol 38 sudah hadir dua narasumber yang akan menjawab pertanyaan ini. Yang pertama ada Ketua Panitia Pramuka Duta Perubahan Perilaku, Ngurah Redi Arta Wibawa SPD atau yang biasanya akrab disapa Kak Dedot. Selamat pagi. Selamat Kakak. pagi, Kakak. Iya, biasa sekali ya kalau udah di Pramuka itu panggilannya nggak ada bapak, nggak ada ibu, panggilannya kakak semua gitu kan. Bagaimana kabarnya Kak? Baik. Baik ya, luar biasa. Oke. Selain Kak Dedot, di Studio Gempol 38 juga sudah hadir Sekretaris Komisi Abdi Mas Gana. Ada Bapak Dewe Made Susastra SPD MPD atau biasa disapa Kak Dewe. Selamat pagi. Selamat Kak Dewe. pagi, Santi. Oke. Wah, sudah ada telepon saja yang masuk ya. Tapi kembali Shanti ingatkan bahwa di sesi satu kali ini, biarkan Shanti dulu yang akan mengajak narasumber kita mengobrol. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di 23455 untuk bertanya ataupun menyampaikan aspirasi, bisa di sesi kedua nanti. Nah, untuk di sesi pertama, karena sudah Shanti perkenalkan narasumber kita, mungkin Shanti mau tanya dulu nih ya, ke Kak Dewe dulu. Nah, kira-kira yang dimaksud dengan perubahan sikap dan juga perilaku pada masa COVID-19 ini seperti apa sih, Kak? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Kita pada tatanan hidup baru ini tentu akan melakukan sebuah perubahan-perubahan dari apa-apa yang terjadi sebelumnya. Sehingga Pramuka diharapkan bisa menjadi sebuah agen perubahan dengan mengikuti prokes protokol kesehatan yang diberlakukan pada saat tatanan hidup baru. Sehingga ke depannya semua anggota Pramuka bisa menjadi agen, baik menjadi agen untuk lingkungan sekitar maupun yang lebih luas, masyarakat yang luas. Sehingga di kesempatan ini Pramuka Kuarcap Buleleng dengan kepengurusan baru yang dipimpin langsung oleh Kak Kuarcap mencoba untuk membuat kegiatan dalam rangka menghadapi tatanan hidup baru ini dengan open recruitment agen-agen perubahan dari adik-adik Pramuka kita. Oke, jadi semua adik-adik Pramuka kita akan diajak untuk mengikuti kegiatan ini seperti itu ya Pak. Dan mungkin ini juga bisa menjadi salah satu landasan diadakannya kegiatan ini seperti itu ya. Iya. Dan lalu kira-kira apa yang menginspirasi adanya duta perubahan perilaku ini Kak? Ya, yang pertama adalah karena kita melihat bahwa kecenderungan masyarakat dengan diberlakukannya new normal, masyarakat sudah abai. Menganggap bahwa COVID ini sudah hilang, COVID ini sudah jauh, tetapi kita masih berkecamuk atau menghadapi COVID ini, sehingga kita memperkuat lagi, baik terutama kepada adik-adik Pramuka kita untuk memperkuat diri bahwa COVID ini belum selesai, kita belum menemukan obatnya, vaksinnya masih dalam proses, sehingga langkah yang bisa kita lakukan sebagai insan Pramuka yaitu memperkuat dan mengedukasi adik-adik kita untuk mampu menerapkan prokes dalam tatanan hidup baru, kemudian bisa mengimbas kepada masyarakat sekitar. Oke, jadi agar ada juga imbasnya ke masyarakat sekitar seperti itu ya Kak ya. Nah lalu mungkin Shanti ingin beralih dulu ke Kak Dedot. Ini ngintip-ngintip sedikit ya, agak-agak lupa gitu ya sama namanya biar nggak salah-salah gitu ya Kak ya. Nah untuk kegiatan ini juga siapa saja kira-kira yang menjadi sasaran yang akan diajak untuk menjadi yang merubah perilaku ini Kak? Apakah memang hanya Pramuka atau mungkin masyarakat luas? Nah kalangan siswa, siswa sekolah atau pada kalangan terbatas saja nih Kak? Oke, terima kasih Kak Santi. Jadi karena ini adalah gerakan Pramuka Kuartir Cabang Buleleng, jadi
untuk saat ini yang kita lakukan rekrutmen itu hanya anggota pramuka saja. Anggota pramuka. Tapi dari semua jenjang, baik dari siaga, penggalang, penegak, pandega, dan tentunya yang diharapkan sekali adalah pembinanya. Pembinanya juga Iya, ikut. pembina juga harus ikut. Oke. Iya, andalannya. Jadi semua unsur pramuka itu diharapkan ikut dalam agen perubahan ini, gitu. Jadi karena melihat apa namanya anggota pramuka kita di Buleleng ini sangat banyak, gitu. Jadi kan tidak menutup kemungkinan edukasi kita akan tepat sasaran begitu, Kakak. Oke, jadi tadi juga sempat ya kita singgung saat sebelum mulai obrolan pagi kali ini, dan Shanti juga baru ingat kalau sekarang itu memang pramuka itu adalah kegiatan yang diwajibkan seperti itu ya. Nah, tapi jika memang kegiatan ini dijenjangkan seperti itu, kalau tidak salah tingkatan siaga itu kan anak-anak sekolah dasar ya, Kak ya. Oke. Nah, kira-kira jika memang dari anak-anak sekolah dasar itu mensosialisasikan kegiatan ini, kira-kira seperti apa prosesnya? Kalau anak-anak siaga itu prosesnya pasti di lingkungan sekitar dulu ya, paling tidak di rumah mengingatkan orang tuanya. Biasanya anak-anak itu lebih disiplin dia dalam mengingatkan orang di sekitarnya. Contohnya ketika saya sama anak saya di rumah, ya, ketika saya mau pergi, lupa saya memakai masker, anak saya akan bilang, Aji, ingat dong pakai maskernya, gitu. Biar tidak kena virus corona. Ya, jadi itulah kenapa kita harapkan anak SD dari jenjang siaga itu ikut dalam agen ini, gitu. Jadi dia lebih disiplin dalam mengingatkan orang yang ada di sekitarnya, gitu. Tapi mungkin kebanyakan juga memang anak-anak itu tuh sangat ingat tentang hal-hal tersebut, tapi sayangnya itu orang-orang dewasa itu kadang tidak mendengar perkataan anak-anak gitu ya. Mungkin itu menjadi tantangan juga untuk duta perubahan ini seperti itu ya, Kak ya. Betul, nah, lalu kira-kira yang menjadi target dari duta perubahan perilaku ini apa saja, Kak? Target kita tidak ada target dalam artian gini ya. Kita cuma menginginkan mengedukasi kembali masyarakat tentang protokol kesehatan dalam era kehidupan baru ini. Jadi bagaimana caranya kita menekankan lagi, mengedukasi lagi masyarakat, mengingatkan, menyadarkan lagi masyarakat tentang protokol kesehatan ini yang sudah seperti kata Kak Dewa tadi sudah semakin diabaikan. Mengingat sudah new normal, mungkin virus ini sudah tidak ada. Tetapi sebenarnya dengan tatanan kehidupan baru ini kita diajarkan memulailah segala sesuatunya dengan menjaga, dengan mulai pencegahan seperti itu. Jadi itulah sasaran kita sebenarnya, gitu, Kak. Oke, jadi itu sasarannya. Nah, lalu kira-kira untuk harapannya ke depannya itu tuh untuk duta perubahannya sendiri seperti apa? Harapan kita, namanya harapan pasti menginginkan sesuatu yang positif kayak gitu, Kak ya. Jadi harapan kita adalah nantinya menyadarkan masyarakat. Jadi sedikit demi sedikit masyarakat itu sadar tentang protokol kesehatan itu, pentingnya menjaga kesehatan, seperti itu, Kak Santi. Oke, jadi itu harapannya. Positif sekali sebenarnya, Kak. Tapi yang namanya harapan memang benar ya, harus positif aja dulu. Entah nanti tercapai atau tidak itu urusan belakangan, seperti itu ya, Kak ya. Nah, kembali ke Kak Dewa. Nah, kira-kira kalau boleh tahu, Kak, dari mana saja sumber dana dari kegiatan ini, Kak? Ya. Karena mengingat bahwa Kuarcap, Gerakan Pramuka Kota Cabang Buleleng, di tahun 2020 ini kita tidak mendapat bantuan hibah, dana hibah dari kabupaten karena mengingat COVID, dananya semua terkonsentrasi untuk pencegahan penanggulangan COVID, sehingga seluruh dana yang akan dikeluarkan atau yang kita pergunakan dalam kegiatan ini adalah dana swadaya, gotong royong dari pembina-pembina pramuka, dari pengurus-pengurus, baik dari Kakuarcap sampai Kenjang bawah, kita mencoba bergotong royong. Nah, dan kita mencoba untuk menekan seminimal mungkin anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan ini. Oke, jadi intinya ini adalah seperti gotong royong juga ya, Kak ya, saling memberikan iuran seperti itu. Nah, ini apakah memang dikenakan untuk semua anggota yang ada, semua anggota pramuka yang ada, atau justru hanya beberapa saja? Untuk khusus untuk kegiatan rekrutmen agen perubahan, pramuka sebagai duta agen perubahan, dan beberapa kegiatan penyertanya, itu kita sumbangan sukarela di antara pengurus. Pengurus, karena kebetulan pengurus ini baru dilantik, kemudian arahan dari Kak Warcap, kebetulan beliau juga
Pak Sekda mengharapkan agar Pramuka Buleleng pada awal tatanan kehidupan baru ini bisa bergerak cepat. Nah, untuk bergerak cepat mewujudkan gerakan yang nyata. Nah, sehingga tentu kami di jenjang pengurus cepat merespon dengan membuat sebuah kegiatan yang sekiranya tidak membutuhkan dana terlalu banyak, tetapi langsung mengena ke target. Okay. Nah, sehingga dengan kegiatan merekrut adik-adik kita sebagai agen perubahan, paling tidak langsung bisa kita ke tepat sasaran, kemudian mengimbasnya juga tercapai sasaran tersebut. Oke, nah kalau boleh tahu berapa anggota yang sudah masuk sekarang, Kak? Karena kita open recruitment, kita baru buka kemarin. Nah, mungkin kita belum sempat untuk ini, karena dari tanggal 10 kemarin akan kita open recruitment sambil sosialisasi, karena tidak semua paham adik-adik pramuka kita apa sih untuk apa sih, dan seterusnya. Kita berharap teman-teman di andalan ranting ya atau pengurus ranting itu bisa memberikan informasi kepada adik-adiknya, baik itu pembina melalui grup-grup WA. Kita komunikasi kepada teman-teman di seluruh ranting yang ada di Buleleng atau seluruh kecamatan untuk mau mengirim adik-adiknya atau mendaftarkan diri sebagai agen perubahan. Kita harapkan nanti tanggal 18 kita akan melihat hasil maksimal, karena kita harap semua gugus depan atau semua sekolah itu memiliki agen. Okay. Karena nanti setelah agen ini terbentuk akan ada kegiatan-kegiatan lanjutannya. Begitu. Oke, jadi ada kegiatan lanjutannya. Nah, kembali ke Kak Dedot. Nah, kira-kira apakah kegiatan sebagai duta perubahan perilaku ini akan menerapkan sanksi atau sifatnya itu hanya sukarela aja? Namanya agen perubahan, kita tidak menerapkan sanksi, tapi kita secara sukarela lah, ingin mendaftarkan diri seperti itu, ingin ikut kegiatan ini, jadi ingin ikut mengedukasi juga masyarakat. Jadi tidak ada unsur paksaan di sini, begitu Kakak. Mungkin dari kegiatan ini sendiri tidak menerapkan sanksi, tapi mungkin ada beberapa sekolah ya yang ayo ikut dong, kalau nggak nanti gini, mungkin ada yang kayak gitu ya. Tapi semoga tidak gitu ya. Betul. Agar semuanya juga ikhlas dan nanti jika ingin menjadi duta perubahan benar-benar bisa merubah mindset dari masyarakat sendiri seperti itu ya. Betul. Nah, lalu kira-kira untuk syaratnya sendiri, syarat untuk menjadi duta perubahan perilaku itu apa saja, Kak? Syarat tidak ada di sini ya. Yang jelas mereka adalah anggota dari pramuka. Oh, oke. Jadi syaratnya satu. Ya, satu adalah oke. bagian dari pramuka, dalam artian sebagai anggota pramuka, baik itu jenjang siaga, penggalang, penegak, pandega, dan pembina. Begitu Kak Santi. Nah, lalu kira-kira untuk pemilihannya sendiri, apakah memang semua anggota akan menjadi duta ini, atau justru memang akan dipilih satu pasang atau mungkin satu orang di setiap jenjangnya, kan? Oh tidak Kak, kita akan bergerak bersama-sama di sini. Bukan seperti ajang pemilihan ini duta gini ada dua gitu. Kita enggak. Kita akan menerima agen sebanyak-banyaknya ya. Jadi semakin banyak agen, otomatis pekerjaan kita semakin mudah untuk mengedukasi masyarakat seperti itu. Jadi di sini para peserta yang ingin gabung itu bisa mendaftar melalui link yang sudah kita sediakan. Ada Google Form-nya di sana. Oke, mungkin Cukup bisa mengisi di Google Form, nanti di sana sudah terdaftar sebagai agen. Tinggal menunggu nanti webinar yang akan diselenggarakan pada 19 Desember mendatang. Oke, 19 Desember akan ada webinar. Ingat ingat ya pemirsa Radio Guntur, karena nanti tanggal 19 Desember akan ada webinar, jangan lupa untuk ikuti seperti itu ya. Nah, lalu artinya kegiatan ini memang mengajak seluruh anggota yang mengikuti pramuka, tidak memandang bulu, tidak seperti pemilihan putra-putri, tidak seperti pemilihan jegek bagus yang harus ada tinggi badannya atau mungkin yang lainnya seperti itu ya, tapi memang yang penting anggota pramuka, oke, kita ikut gitu ya. Nah, lalu kalau boleh tahu tadi juga sempat disinggung sedikit tentang mulainya kegiatan ini. Nah, tapi sejak perancangan atau yang lain itu tuh program ini mulai kapan dirancangkan itu, Kak? Perancangan kita itu pada saat setelah kita dilantik sebagai pengurus kota cabang. Jadi kita agendakan, kemudian kita rapatkan dengan komisi ini pengabdian masyarakat dan bela negara beserta humas, komisi humas itu. Jadi kita berkoordinasi
Akhirnya disetujuilah, terbentuklah panitiaan seperti itu. Akhirnya kemarin kita ajukan ke Kak Warcap, disetujui, dan kita mulai bergeraknya dari kemarin sudah dilakukan open recruitment dengan mengirim beberapa link pendaftaran ke beberapa grup WhatsApp dari anggota kepramukaan begitu Kak. Oke, nah itu disebarnya ke anggota pramuka, maksudnya itu tuh pembinanya atau bagaimana? Tentunya melalui pembina dulu. Nanti dari pembina pasti akan menyebarkan ke gininya andalan-andalannya begitu. Oke, seperti itu. Nah, kembali lagi ke Kak Dewa, Kak. Nah, kira-kira kita tahu juga bahwa di masa seperti ini, pandemi seperti ini, walaupun nanti direncanakan Januari mendatang itu sudah sekolah seperti tatap muka seperti biasa, tapi tentu masih ada perdebatan juga ya Kak ya. Nah, kira-kira untuk menyebarkan perubahan perilaku sendiri, nanti metode yang akan digunakan itu apakah tatap muka secara langsung atau justru akan secara virtual Kak? Ya, karena sudah disetting oleh panitia bahwa begitu kita open recruitment, nah setelah agen-agen ini mendaftar, kemudian kita akan lanjutkan dengan pengisian materi dalam bentuk webinar virtual kita kepada agen-agen perubahan ini yang akan menjadi duta nantinya. Nah, setelah pengisian nanti akan ada pergerakan yang dilakukan oleh adik-adik kita atau agen kita, baik itu yang bersifat virtual ataupun langsung face to face, cuman ada batasan, misalkan kalau yang langsung tatap muka mungkin dengan keluarga, sehingga langsung bisa mengedukasi keluarga. Kemudian nanti paling tidak target yang kita harapkan adalah bisa merubah dirinya sendiri lah. Kalau bisa merubah diri sendiri dengan jumlah anggota pramuka di bulan yang begitu besar, kemungkinan besarnya ini akan mengimbas ke yang lainnya agak lebih besar lagi. Nah, sehingga nanti dengan menghadapi tahun 2021 pembelajaran tatap muka, dengan sudah memiliki pengetahuan tentang protokol kesehatan menghadapi new normal, paling tidak adik-adik kita sudah terbiasa melakukan itu. Gitu. Nah kira-kira mungkin karena anggota pramuka juga sangat banyak ya Kak ya, yang kita tahu juga. Nah, untuk memastikan memang mereka sudah melaksanakan ini seperti apa Kak? Ya, yang pertama kita akan open recruitment. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Dedot bahwa dari jenjang terendah, siaga, sampai pandega dan pembina. Nah, kita akan bersinergi dengan Dinas Pendidikan, paling tidak ada keterwakilan di masing-masing gugus depan untuk mengikuti kegiatan ini sebagai agent of change-nya ini. Nah, itu sehingga semua jenjang sekolah ada kita memiliki agen gitu. Nah, setelah itu kita juga memastikan bahwa semua ranting memiliki agen, yaitu di andalannya masing-masing. Baik itu di adik-adik ambalan, adik-adik penggalang dan siaga. Nah, nanti agen inilah yang akan mengimbas kepada rekan-rekannya. Gitu. Oke, jadi untuk mengetahui para anggota duta ini sudah melaksanakan perubahan itu sendiri juga dari masing-masing. Iya. Nanti akan ada kegiatan lanjutannya. Kita akan memilih agen tergiat. Agen tergiat. Agen tergiat artinya dari masing-masing gugus depan nanti agen kita siapa yang tergiat dalam melakukan edukasi. Ya, edukasi dengan tetap mengutamakan prokes. Biar tidak nanti edukasi berkerumun kan juga salah. Ya, nah, itu nanti kita akan sudah didesain bahwa ada agen tergiat. Nah, agen tergiat bisa kita lihat dari portofolio lah. Portofolio apa yang telah dilakukan selama menjadi agen, mungkin rekrutmen, mungkin sosialisasi dan lain sebagainya. Oke, mungkin kalau dulu itu saya lupa namanya apa. Itu seperti buku saku atau buku apa yang misalkan nanti kalau kita sudah melaksanakan ini itu dicentang atau diberi nilai berapa. Apakah itu juga ada untuk kegiatan ini Kak? Ya, nanti setelah ini, setelah webinar, adik-adik kita sudah terisi wawasannya tentang prokes kesehatan menghadapi new normal. Nah, mereka akan bergerak. Nah, kita lihat nanti akan ada beberapa ketentuan yang akan disiapkan oleh panitia. Bergerak paling tidak mampu tidak mensosialisasikan, mampu tidak mengedukasi, mungkin bisa dalam bentuk pembuatan video dan lain sebagainya. Karena nanti juga kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di
agen perubahan saja. Kita akan ada kegiatan yang lain, yaitu lomba pembuatan video pendek, video pendek yang berdurasi 1 menit, ya karena kita nanti connect-nya ke IG. Nah itu juga akan kita lombakan secara terbuka untuk seluruh adik-adik pramuka kita yang di Blolen. Mungkin bisa diakses nanti informasinya ke pembina masing-masing. Itu isinya tentang bagaimana menghadapi tatanan hidup baru. Nah, pramuka sebagai agen perubahan menghadapi tatanan hidup baru. Nah, sehingga nanti kita harap dengan banyaknya video yang masuk, kita akan memilih beberapa video yang akan menjadi kategori, mendapatkan juara lah gitu, yang akan menjadi nanti video-video sosialisasi untuk ke semua jenjang. Oke, gitu. artinya nanti itu juga videonya dimanfaatkan untuk jangka ke depannya lagi gitu ya Kak ya. Nah kembali ke Kak Dedot, nah tadi juga sempat memang kita singgung sedikit tentang perbedaan jenjangnya itu. Nah lalu kegiatannya mungkin tadi sempat disinggung untuk anak sekolah dasarnya saja. Tapi kira-kira apa ada perbedaan kegiatan antara tiap jenjangnya itu? Atau memang semuanya itu tuh akan hanya sebatas mensosialisasikan perubahan ini Kak? Oke, terima kasih Kak Santi. Jadi untuk masalah batasan usia atau jenjangnya itu memang kan berbeda. Nah, nanti di sana akan pada saat webinar nanti akan dijelaskan bagaimana sih nanti tahapannya yang akan kita lakukan. Jadi untuk mengedukasi masyarakat. Jadi setiap jenjang itu kan punya cara mengedukasi yang berbeda-beda. Misalkan kalau anak SD itu seperti apa sih mengedukasi lingkungannya atau orang-orang yang ada di sekitarnya dia. Tentu berbeda dengan pola pikir anak-anak yang jenjangnya lebih tinggi, seperti penegak, pandega, apalagi sebagai seorang pembina. Kan tentu berbedalah cara beliau mengedukasi, seperti itu Kak Santi. Oke, artinya juga bisa dikatakan ini tuh ada perbedaannya gitu ya Kak ya. Tapi Betul. nanti saat webinar, maka dari itu kembali bagi Anda yang ingin tahu lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa langsung ikuti webinarnya gitu ya Kak ya. Ini kalau boleh tahu melalui virtual apa Kak? Melalui virtual Zoom. Oh Zoom, Ya. oke. Nanti mungkin bisa dibagikan ya Ya. untuk link ataupun passwordnya gitu ya Kak ya. Nah lalu untuk, ini juga sempat Shanti lupa juga ya Kak ya. Tadi sempat dikatakan bahwa ada metode-metode untuk menyebarkan perubahan perilaku kepada masyarakat yang dituju. Nah lalu kira-kira untuk menyebarkan perubahan perilaku terhadap anggota pramukanya sendiri itu seperti apa Kak? Kalau penyebarannya terhadap anggota pramuka ya sesama anggota pramuka itu kan bisa melalui share materi-materi yang sudah mereka terima seperti itu. Yang pertama itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu pasti tentunya tentang bertatap langsung ya, tatap muka langsung dengan teman-temannya lah. Jadi dia mensosialisasikan itu, entah itu baik itu mengingatkan teman-teman atau orang terdekat yang ditemui oleh agen kita nantinya. Jadi tetap yang jelas kita di sini duta perubahan ini agen duta perubahan ini adalah untuk mengedukasi, tentunya mengedukasi entah dengan caranya masing-masing, bagaimana caranya masing-masing mengedukasi masyarakat di sekitarnya begitu. Oke, jadinya sudah ada caranya juga seperti itu ya Kak ya. Nah lalu tadi terkait kegiatannya juga Kak, jika memang tadi sudah sempat disinggung mulai dari perencanaannya, lalu dimulainya kapan, ada webinar juga. Nah untuk hari H-nya sendiri Kak? Hari H, kita hari H itu tidak ada hari H ya Kak ya. Yang jelas program kita di akhir tahun ini adalah membuat kegiatan yaitu agen duta perubahan perilaku di era kehidupan baru ini begitu Kak Santi. Jadi tidak hanya kita merekrut agen seperti kata Kak Dewo tadi, kita juga mengadakan ya lomba video pendek tentang ini duta perubahan kesehatan perilaku hidup baru ini begitu. Oke, nah kalau boleh tahu juga nih Kak, kenapa yang dipilih itu adalah lomba video pendek dari sekian banyak lomba gitu Kak? Mengingat pertimbangan dari teman-teman di Humas itu karena kalau buat film kan terlalu panjang skenario-nya panjang juga kasihan juga adik-adik. Video pendek itu lebih menekankan pada poin-poin yang akan disampaikan seperti iklan. Kalau iklan kan tidak ada iklan yang lebih dari 1 jam atau 30 menit ya. Pasti 1 menit aja cukup untuk dia mengginikan produknya gitu. Jadi kita di sini itu yang kita sasar. Adik-adik mampu nggak membuat video pendek ini yang tentunya
berisi materi yang ingin disampaikan kepada masyarakat begitu. Oke, seperti iklan layanan masyarakat mungkin Iya seperti betul. itu ya Kak ya. Hampir mirip seperti itu ya. Oke, ini ternyata menarik sekali untuk kegiatan ini sendiri. Ternyata yang awalnya Shanti kira ini adalah kegiatan yang seperti pemilihan putra-putri, Ajang, tapi ya. ternyata ini adalah semua anggota yang memang ingin mengikuti open recruitment itu akan mengikuti kegiatan ini ya. Betul. Nah, kira-kira untuk open recruitment-nya sendiri Kak ya, mungkin ke siapa saja boleh jawab ini Kak ya. Untuk open recruitment-nya sendiri apakah memang akan ada seleksi lagi atau memang jika sudah daftar langsung masuk saja Kak? Mungkin? Ya, begitu ada adik atau rekan-rekan kita mendaftar, mereka akan langsung terkoneksi nanti dengan WA Group untuk mendapat informasi yang lebih clear. Nah, karena kita berharap bahwa hampir di semua kecamatan, semua ranting ada yang mewakili, itu yang pertama. Kemudian memastikan sebaran agen kita paling tidak keterwakilan di masing-masing gugus depan. Artinya gugus depan setiap sekolah adalah agen kita yang nanti di sana. Nah, dan kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa begitu apabila ada salah satu sekolah yang tidak keterwakilan agen, kita akan mencoba untuk menghubungi. Oke. Baik itu misalkan diikuti oleh pembina atau oleh adik-adiknya. Sehingga kita memastikan bahwa pergerakan kita di Pramuka bersifat masif. Masif serentak di seluruh Kabupaten Buleleng, semua bergerak bersamaan. Nah, terkait dengan eksekusi akhir tadi dari disampaikan oleh Kak Dedat bahwa hari hanya kapan? Hari hanya berlanjut dari begitu selesai webinar, adik-adik kita akan bergerak. Seterusnya. Nah, tetapi kita akan memberikan batasan di akhir tahun, di penghujung tahun itu kita akan mengevaluasi kegiatan karena ada rentang waktu 10 hari untuk adik-adik kita bergerak untuk melihat agen tergiat. Nah, setelah itu di awal tahun berikutnya mereka akan bergerak. Mungkin nanti tahun 2001 akan bergerak dengan sebuah inovasi-inovasi lagi. Nanti kita di di Komisi Pengabdian Masyarakat akan mencoba melihat mengevaluasi kegiatan itu selama berjalan kurang lebih 10 hari di mana kendalanya. Nah, kemudian di tahun berikutnya, nah semoga semuanya membaik, kita akan evaluasi begitu. Oke, artinya tetap ada evaluasi itu ya Kak ya. Nah, mungkin dari Kak Dedat ada yang ingin ditambahkan? Dari saya mungkin sedikit aja ya. Jadi apa yang disampaikan Kak Dewi semuanya sudah masuk ya. Jadi yang memang kita tekankan di sini kegiatan ini kita lakukan dulu. Nah, tentunya di akhir tahun kita lakukan evaluasi. Kemudian apa yang menjadi kekurangan kita tambahkan sehingga nantinya di tahun 2021 kita tetap bergerak dengan metode-metode yang lain atau cara-cara yang lain ya tentunya yang lebih bersifat supaya meningkatkan keinginan masyarakat lah untuk ini kok kayaknya bagus sekali gininya. Oh ya betul ya, ternyata kita harus begini-begini ya. Dengan cara-cara seperti itu bagaimana biar menarik perhatian masyarakat ya, gitu betul. Oke, sangat menarik sekali Sobat Guntur. Masih ada banyak sekali pertanyaan yang ingin Shanti sampaikan terkait topik kita kali ini bersama dua narasumber kita. Namun karena sudah sesi 1 berakhir, 30 menit kita sudah berakhir, maka kita akan jeda sejenak. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di 23455 untuk bertanya ataupun menyampaikan aspirasi bisa di sesi kedua nanti. Dan sekarang kita dengarkan beberapa iklan yang akan lewat berikut ini.